Di episode sebelumnya, kita sudah melakukan aktivitas bird hiding di Batu Malang untuk melakukan pendataan dan pendokumentasian satwa khususnya burung. Mulai dari puyuh gonggong Jawa hingga pauk pancawarna, terpantau dan terekam hidup di bentang alam Gunung Pucung. Sayangnya, masih ada banyak spesies satwa yang hidup di sana, tetapi luput dari rekaman kamera kami. Namun, di episode kali ini akan ada banyak satwa yang kita temui. Perjalanan kini dilanjutkan ke lokasi yang dikenal sebagai Afrikanya Pulau Jawa. Bukan tanpa alasan, penyebutan ini memacu pada bentang alam di sana yang mirip seperti di Afrika. Perpaduan antara sabana dan keanekaragaman satwa. Nama saya Muhammad Saifuddin, biasa dipanggil Udin ya sama teman-teman. Jadi saya berasal dari Denpasar, Bali. Untuk saat ini kita berada di Taman Nasional Baluran ya, jadi Afrikanya Jawa. Nah ini adalah savana pekol ya. Jadi savana pekol ini kaya akan jenis satwa liar. Ada rusa yang cukup mudah diamati, lalu ada beberapa jenis kayak di tempat kubangan itu ada beberapa perkumpulan, lalu ada balap sapi, kerbau. Ya. Nah, yang paling sulit memang di Baluran ini keberadaan banteng ya. Cukup banyak banteng yang masih ada, cuman susah untuk diamati, terutama untuk siang aktivitas pagi atau sampai sore. Biasanya setelah maghrib itu masih ada 1-2 ekor. Keberagaman jenis ini cukup bagus ya untuk teman-teman yang hobi fotografi, karena bisa lumayan mudah mengambil objek gitu cukup dekat. Lalu Baluran ini juga sekarang ini mungkin masih setelah musim hujan, jadi masih cukup hijau. Biasanya kalau sudah musim kemarau itu ya favoritnya ya, jadi rumputnya itu sudah terlihat kering. Kita amati selama ini ada beberapa kendala juga di sini ya, yaitu ancaman dari monyet ekor panjang ya, Macaca fascicularis itu yang kadang merampas makanan pengunjung atau merampas barang-barang pengunjung, tapi lebih banyak makanan dan minuman. Itu karena yang salah sebenarnya pengunjung itu sendiri, karena terbiasa mereka dikasih makan. Jadi mereka akhirnya merasa, wah kalau makanan pasti banyak. Ketika orang datang mereka bisa nyamperin gitu. Kalau keterancaman ya, keberadaan satwa liar di sini yang paling besar adalah perburuan ya, pasti ada perburuan beberapa tahun kemarin ya, udah ada beberapa kabar. Jadi mereka berburu di dalam kawasan itu menjadi permasalahan. Kawasan ini cukup luas, lalu petugas juga sering berpatroli, tapi namanya pencuri ya, Nah itu yang menjadi faktor. Jika berbagai ancaman seperti perburuan hingga alih fungsi lahan tak bisa dihentikan, lalu yang jadi pertanyaan, di mana lagi rumah yang aman bagi mereka? Perlindungan dan pelestarian di Taman Nasional Baluran sebagai cagar biosfer dunia seharusnya mampu melindungi dan menjaga keamanan satwa. Kawasan ini seharusnya menjadi tempat yang aman untuk mereka hidup bebas di habitat alaminya. Menjadi warisan turun-temurun setiap generasi ke generasi selanjutnya.
Jika bukan kita, siapa lagi? Jika tak ada mereka, apa yang akan terjadi? Jika Baluran adalah Afrikanya Jawa, maka tempat ini dikenal sebagai tempat pertama atau permulaan lahirnya Pulau Jawa. Barisan pepohonan yang berjajar, bak belantara tak bertepi, membuat tempat ini semakin tampak mistis dan misterius. Nuansa teduh di tengah rimbunnya hutan seperti menyimpan warisan Nusantara yang sakral dan telah ada sejak ratusan tahun lalu. Pura Luhur Giri Salaka salah satunya, tempat yang konon merupakan peninggalan kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Sebuah lokasi yang menjadi bukti akan kedekatan kita dengan alam sejak zaman dahulu. Tempat yang menjadi rumah bagi satwa-satwa seperti banteng Jawa, rusa Timur, dan satwa-satwa endemik lain di Banyuwangi, Jawa Timur. Setelah dari Baluran kita menuju ke Alas Purwo, Taman Nasional Alas Purwo, di mana yang paling ikonik sini adalah banteng. Banteng cukup mudah untuk kita lihat dan kita bisa mendokumentasikan, mempotret ataupun membuat video tentang banteng. Nah, kita berangkat pagi, kita sampai di lokasi, kita sudah menjumpai banteng dan segerombolan rusa yang cukup besar. Kita bisa memotret dan membuat video tentang aktivitas mereka. Selain itu ada beberapa jenis elang, terutama tadi ada elang ular bido yang menangkap cukup dekat dengan kita, menangkap ular, lalu membawa ular tersebut untuk dimakan di antara pohon-pohonan itu. Dan barusan juga dia datang lagi untuk mengambil ular yang berbeda jenis. Saya kurang paham tentang ular, jadi cukup bagus, jadi cukup dekat. Lalu ada soaring itu, ada bangotongtong yang jumlah 4 ekor, yang 2 ekor lagi soaring dan cukup dekat juga. Itu sangat membuat kita senang untuk mendokumentasikan mereka. Jadi ini adalah spot wajib juga untuk para pengamat burung atau pengamat satwa liar untuk datang ke Alas Purwo. Dan di sini juga tempatnya nyaman. Kita bisa berinteraksi langsung dengan para pengunjung untuk memperkenalkan satwa liar, bahwa satwa liar itu sangat penting untuk kehidupan manusia. Perbandingan atau perbedaan antara populasi banteng yang berada di Baluran dan di Alas Purwo itu sangat mencolok ya. Kita belum tahu pasti berapa jumlah populasi yang ada di alam, jumlah pastinya untuk jenis banteng yang ada di Baluran maupun Alas Purwo. Tapi untuk mengetahui atau melihat secara langsung keberadaan banteng di Baluran ataupun di Alas Purwo, itu yang paling mudah adalah di Alas Purwo. Kita bisa melihat di hamparan rumput savana ini sudah banyak sekali banteng yang bisa kita jumpai. Sedangkan di Baluran itu sangat sulit sekali. Jadi keberuntungan yang bisa
yang hanya keberuntungan yang mungkin kita bisa melihat banteng di habitat alamnya, dalam artian kita bisa melihat atau memotret. Kemungkinan juga mereka keluarnya pada malam hari ketika sudah tidak ada pengunjung ataupun sepi, mereka akan datang ke tempat kubangan atau mereka untuk makan rumput seperti itu. Nah, itu yang membedakan. Lalu kalau dari jenis lain seperti merak hijau kalau di Baluran juga sebenarnya ada musim-musim tertentu, terutama untuk musim kering atau kemarau panjang itu. Kita bisa melihat ataupun mendokumentasikan jenis merak hijau itu cukup mudah di Baluran ataupun di Alas Purwo. Untuk saat ini di Alas Purwo untuk merak untuk bulan ini merak hanya ada kita bisa jumpai pada pagi hari dan sore hari. Biasanya kalau di bulan-bulan kering itu hampir sepanjang hari ada itu. Entah itu 6 ekor, 7 ekor. Untuk saat ini hanya di Baluran kemarin hanya beberapa ekor, di sini juga masih belum terpantau. Nanti ketika bulan Juli, Agustus sampai Oktober itu musim merak hijau mulai kawin dengan membentangkan ekornya mekar seperti itu cukup bagus untuk kita dokumentasikan. Memayu Hayuning Bowono, petuah Jawa yang mengajarkan kita untuk menjaga, memperindah, dan menyelamatkan dunia. Dengan menjaga harmonisasi antara Tuhan, manusia, dan alam. Gusti Allah maringi bumi kanggo urip. Ojo menti rusak amarga ulahmu dewe. Artinya, Tuhan memberikan bumi untuk hidup, jangan sampai rusak karena perbuatanmu sendiri.